Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, saya akan menjelaskan terkait kanal ion sebagai target obat. Ya, di pertemuan pertama, kita sudah memahami bersama farmakologi molekuler ini hubungannya dengan farmakodinamik atau berhubungan dengan efek obat. Bagaimana efek obat kok bisa timbul di dalam tubuh, mekanisme selulernya seperti apa. Jadi harus kita pahami ada dua sifat yang harus diperhatikan, yaitu kemampuan untuk berafinitas dan yang kedua adalah kemampuan untuk berefikasi. Afinitas berikatan, efikasi untuk menghasilkan suatu efek. Nah, di efikasi nanti akan muncul dua sifat, yaitu ada yang bersifat agonis dan bersifat antagonis. Belum tentu antagonis itu sifatnya merugikan, ya. Kita harus lihat konteksnya seperti apa dulu. Lalu apakah ketika obat atau ya kemarin kita sudah singgung bahwa yang menghasilkan suatu efek adalah zat aktif. Nah, apakah zat aktif ketika sudah berikatan dengan target biologisnya langsung dapat menghasilkan efek farmakologis? No. Ya, jadi ketika sudah berikatan nanti mungkin akan memicu aktivasi sel-sel lain atau di sini dinamakan dengan komunikasi sel atau transduksi sinyal. Apakah selalu seperti itu? Ya, sebetulnya tanpa ada obat pun secara normal di dalam tubuh kita akan selalu mengalami proses transduksi sinyal atau proses komunikasi sel. Nah, nanti untuk yang pertama target aksi atau target biologis yang pertama terkait kanal ion, kita akan membahas obat-obat apa saja yang berhubungan atau yang target aksinya di kanal ion. Ya, jadi kita cek satu persatu, namun nanti kita pahami dulu guideline-nya atau latar belakangnya seperti apa. Coba saya contohkan dulu. Nih contohnya. Jadi ada amlodipin yang kalian sudah ketahui. Amlodipin merupakan salah satu obat hipertensi, ya, anti hipertensi. Bekerjanya di mana merupakan amlodipin, ya. Amlodipin merupakan golongan CCB atau calcium channel blocker. Nah, keywordnya adalah calcium channel blocker, berarti memblok kalsium channel atau memblok kanal ion, di mana kanal ion merupakan salah satu golongan dari target biologis. Masuk kemana? Masuk ke kanal ion, ya, kanal ion Ca maksudnya. Ya, jadi kanal ion kalsium itu masuk ke dalam salah satu target biologis. Nah, di sini diketahui amlodipin menghambat kanal ion kalsium. Yuk, sekarang kita lihat di gambar. Ya, kita lihat di gambar. Jadi, patologisnya mengapa terjadi hipertensi, yaitu karena terbukanya kanal ion kalsium sehingga ion kalsium dapat masuk ke sel otot jantung, ya, dan dapat ke sel otot jantung dan sel otot polos sehingga dapat menyebabkan kontraksi. Ya, kalau kontraksi di pembuluh darah kan otomatis luas permukaannya semakin kecil, ya, sehingga tekanannya kan semakin besar, maka dapat menyebabkan hipertensi. Nah, amlodipin di sini berfungsi sebagai apa? Amlodipin berfungsi sebagai antagonis kanal ion kalsium, sehingga ion kalsium tidak dapat masuk ke dalam sel otot jantung maupun polos dan tidak menyebabkan kontraksi. Ya, sehingga terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Sampai di sini paham apa yang akan kita pelajari nanti terkait terkait kanal ion sebagai target obat, ya,
Farmol di sini kita mempelajari target aksinya, kalau di kimia medisinal kalian mempelajari obatnya. Jadi amlodipin berfungsi sebagai antagonis kanal ion kalsium, sehingga ion Ca tidak dapat masuk ke dalam sel otot jantung, otot polos, dan tidak mengalami kontraksi. Ya, di dalam kanal ion ada yang namanya potensial aksi. Nah, potensial aksi itu apa toh? Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Nah, berarti di dalam tubuh kita kita punya potensial aksi ya, walaupun tanpa diberikan amlodipin. Pasti selalu ada aliran ionik positif dan negatif yang selalu bergerak di sepanjang membran sel. Ya, penyebab potensial aksi. Penyebab potensial aksi adalah sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Jadi pada saat ini ya masih terbagi menjadi dua sense, yaitu general sense, kemudian yang kedua adalah special sense. Jadi general sense itu ketika ada sentuhan atau ketika ada tekanan. Misal ketika kita disentuh biasanya bulu kuduk kita merinding. Nah, berarti bagaimana mekanisme kok bisa terjadi ya bulu kuduknya merinding? Oh, itu berarti terjadi potensial aksi. Kemudian ketika kita tidak sengaja disentuh teman kita, dicolek begitu. Kadang kita refleks, apa sih? Nah, itu merupakan proses potensial aksi. Jadi refleks tanggapan kita. Kemudian ada special sense, lebih mengkhususkan pada struktur maupun penempatan pada tubuh seperti bau, rasa, kemudian ada cahaya maupun keseimbangan. Yang perlu digarisbawahi potensial aksi yaitu adanya aliran positif negatif di sepanjang membran sel. Tolong keyword itu dipahami baik-baik. Jadi di sepanjang membran sel saraf. Yuk kita lihat kembali sifat dasar saraf. Walaupun dulu di perkuliahan pasti kalian juga sudah pernah mempelajari sifat dasar saraf itu ada dua. Ada iritabilitas atau eksisitas dan yang kedua adalah konduktivitas. Iritabilitas. Kemampuan memberikan respon bila mendapat rangsangan. Konduktivitas, kemampuan untuk menghantarkan impuls atau gelombang iritabilitas atau perambatan potensial aksi. Jadi ketika ada sinyal masuk, maka yang pertama kali adalah responnya seperti apa, kemudian konduktivitas adalah pengalirannya atau perambatan potensial aksinya. Berarti ketika ada sense ya, tadi ada general sense atau ada specific sense, pertama kali yaitu adalah eksisitas dulu yang dialami. Responnya seperti apa? Nah, respon awal sekali, kemudian baru ke konduktivitas atau proses penghantaran impuls. Ya, jadi di sini saya singgung sedikit ada sistem saraf ya, penampang sistem saraf. Jadi susunan saraf pusat itu mengandung kurang lebih 100 miliar neuron, di mana neuron adalah unit terkecil sistem saraf. Neuron inilah yang berperan sebagai penghantaran impuls listrik atau sebagai konduktivitas. Nah, di sini ada bagian-bagian yang mungkin kalian sudah pernah mempelajari. Jadi ada dendrit, kemudian ada akson. Jadi saya singkat saja menjelaskan ketika ada sinyal masuk maka akan ditampung di dendrit. Nah, dari dendrit ini ya dihantarkan sampai ke akson. Nanti
nanti di akson akan menghantarkan ke bagian sel saraf lain, kemudian akan diterima lagi di bagian dendrit sel saraf lainnya. Ya, jadi mekanismenya seperti kemarin, ada secara autokrin, parakrin, dan endokrin. Jadi ketika ada sinyal masuk akan ditampung di dendrit. Nah, di dendrit kemudian akan diolah, kemudian akson, ya, akson akan menghantarkan sinyal, kemudian akan diterima oleh dendrit sel saraf lainnya. Itu tadi masih teori dasar terkait saraf, kemudian sifat dasar saraf. Sekarang kita masuk ke potensial membran, potensial istirahat. Jadi potensial membran. Potensial membran adalah keadaan tanpa rangsangan di mana antara bagian luar dan di dalam sel saraf terdapat perbedaan muatan. Nah, harga potensial membran yang diukur saat istirahat disebut dengan potensial istirahat. Kemudian, potensial istirahat. Dalam keadaan istirahat, membran bermuatan positif dan di dalam sel saraf bermuatan negatif. Coba tadi kita pahami potensial aksi, ya. Potensial aksi terjadinya aliran ionik dan negatif atau aliran positif dan negatif di sepanjang membran sel saraf. Nah, potensial membran adalah keadaan tanpa rangsangan, di mana antara bagian luar dan dalam sel saraf terdapat perbedaan muatan. Jadi, potensial membran itu diukur pada saat istirahat atau pada resting membran. Potensial istirahat pada saat istirahat, membran sel saraf ya di bagian luar itu bersifat positif dan di dalam bersifat negatif. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, jadi di sini adalah di luar. Jadi ketika dalam istirahat ini akan bersifat negatif. Nah, kemudian ketika pada istirahat yang di luar akan bersifat positif. Akan bersifat positif. Jadi ada potensial aksi dan potensial membran, ya. Tolong dipahami baik-baik, kita masuk kanal ion. Potensial aksi dipengaruhi adanya kanal ion. Nah, jadi pertama yang terjadi adalah potensial membran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah baru potensial aksi. Jadi yang pertama ini adalah potensial membran. Saya akan menyingkatnya menjadi PM. Kemudian yang kedua adalah potensial aksi. Ya, jadi yang pertama adalah potensial membran terlebih dahulu atau pada fase istirahat. Kemudian ketika terjadi aliran positif dan negatif itu namanya adalah potensial aksi. Nah, proses potensial aksi dipengaruhi karena adanya kanal ion. Kanal ion itu apa ya? Nah, kanal ion adalah kompleks protein yang terdapat pada membran sel yang tersusun membentuk pori. Peran penting kanal ion secara fisiologis ya. Secara fisiologis tanpa adanya obat, jadi dalam tubuh kita tuh ada kanal ion dan bekerja terus-menerus.
Kanal ion berfungsi sebagai transport ion, kemudian pengaturan potensial listrik di membran sel, lalu yang ketiga adalah signaling sel lanjutan. Atau ini adalah menghantarkan komunikasi sel, itu intinya. Jadi peran penting kanal ion di dalam sel sebagai transport ion, pengaturan potensial listrik di membran sel, kemudian yang ketiga adalah signaling sel lanjutan. Kanal ion terletak di mana? Kanal ion terletak di permukaan sel, namun ada juga di gambar memang tidak dituliskan yang terletak di bagian dalam.